Shalom buat kita semua, perkenalkan nama saya Erwin Julandi Manurung dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum PBU kami, di mana kami disuruh untuk uh, menambahkan fitur baru dari kode program yang telah disediakan. Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan kode program yang telah ada dapat berjalan di komputer lokal Anda. Nah, di sini kita disuruh dari uh, struktur program ini, kita disuruh untuk melengkapi kode program agar memiliki fitur-fitur mengubah data, mencari data, dan mengurutkan data. Jadi, simpelnya uh, program ini kita disuruh tujuan dari program ini untuk uh, tujuan dari program ini uh, tujuannya si user bisa menambah, melihat, mencari, menghapus, mengubah, dan mengurutkan daftar to do yang ingin dia ubah, yang ingin ditambah, yang ingin dia lihat, yang ingin dia cari. Pokoknya kita bisa membantu si user untuk memudahkan pencarian, penambahan, dan mengubah dan mengurutkan data. Dan saya kan di sini uh, seperti deskripsinya, tambahkan fitur ubah dan diubah cara dan urutkan pada kode program yang sudah ada dari modul praktikum. Jadi saya akan menjelaskan codingannya. Oke, jadi di sini import Java seperti yang kita ketahui, ini baris ini mengambil library bawaan Java. Kemudian array ini dipakai buat operasi array, misalnya sorting, copy, dan fill. Kemudian collection, import java.util.collection ini adalah dipakai buat ambil fungsi khusus kayak reverse order pas kita mau urutin data secara descending nanti. Kemudian public class app ini semua kode ditulis dalam kelas app sesuai rules di modul. Kemudian Java itu wajib punya kelas, dan dari kelas inilah program kita dieksekusi. Kemudian public static string new string 10 ini adalah fungsi model ini adalah array string dengan ukuran 10. Jadi dia kayak rak penyimpanan untuk to-do list kita nanti. Kemudian tiap slot array berisi satu to-do, kalau masih kosong nilainya 0. Kemudian public static system.in ini adalah scanner, itu alat buat input user dari keyboard user. Kemudian jadi tiap kali kita mau minta inputan, kita pakai system.in scanner lah. Kemudian public static void main string ini adalah program Java selalu mulai dari metode main. Di sini kita langsung panggil view show to do list, artinya pas jalan program langsung buka menu utamanya. Pertama kita menampilkan to do list. Public static void show to do list ini munculin to do list di layar. Kemudian fungsi isEmpty ini bendera buat cek apakah to do list masih kosong atau enggak. Kemudian for integer ini adalah looping semua isi array model, semua isi array pada fungsi model. Kemudian to do ambil isi array ke i, kemudian no i plus 1 ini supaya nomor yang ditampilkan mulai dari 1, bukan 0 kayak array biasa, kan array itu dimulai dari 0. Jadi ini untuk inisialisasinya dari 1. If to do sama dengan 0 ini adalah kalau isinya itu perintah, 0 tampilkan ke layar. Kemudian tandai isEmpty ini false, artinya listnya kosong. Dan isEmpty system out ini adalah kalau loop berakhir tapi nggak ada isi, maka tampilkan ke terminal nanti belum ada data to do yang tersedia.
Kemudian kita di sini ada fitur menambah to do list. Ini public static void add to do list. Ini adalah untuk mengecek dahulu apakah array-nya penuh. Kemudian kalau masih ada null, kalau masih ada null, maka kalau masih ada null, maka berarti masih ada slot yang kosong, maka bisa diisi. Kemudian jika penuh, kita resize ke array 2 kali lipat. Ini if is full. Kalau penuh, kita bisa bikin array baru 2 kali lebih besar, 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Kemudian isi array lama temp ini untuk kita copy ke array barunya. Kemudian untuk menambahkan posisi data ke array nullnya, ini for inisialisasi dari 0, ini masukkan to do ke slot. Fungsi ini mau masukkan to do ke slot kosong pertama yang ditemukan terlebih dahulu, ke slot kosong yang pertama ditemukan lah. Kemudian jadi intinya add to do list ini bisa resize array otomatis kalau penuh. Kemudian agak sedikit mirip dengan array list. Selanjutnya kita ke fitur menghapus to do dari list. Jadi public static boolean ini untuk fungsi remove to do list ini pertama pengecekan dulu. Kalau nomor lebih besar dari panjang array, maka outputnya tidak valid. Kalau isi array di nomor itu null, maka juga nggak valid. Kalau valid hapus. Kalau valid hapus dengan cara ubah jadi null, kemudian return true kalau berhasil, false kalau gagal. Kemudian selanjutnya fitur mengubah to do list. Jadi di sini update to do list, fungsi update to do list ini adalah untuk sama kayak hapus, tapi isinya diganti dengan teks baru nanti. Kemudian return true kalau berhasil, false kalau gagal. Selanjutnya itu fitur mengurutkan to do list, sorting to do list. Di sini di fungsi sort to do list ini, di fungsi sort to do list ini kita pertama menghitung dulu berapa banyak data yang nggak kosong. Kemudian pindahin data yang nggak kosong itu ke array sementara atau fungsi temp. Selanjutnya kita masukkan ke fungsi fungsi if. Di sini kita urutkan array temp. Kemudian kalau ASC kecil ke besar, kalau ESC itu dari besar ke kecil urutan array-nya. Kemudian array fill model ini, fungsi array fills ini adalah untuk membersihkan array model, isi jadi semuanya itu jadi null. Kemudian copy hasil sorting ke dalam model, di copy hasil sorting yang tadi ke dalam model. Kemudian public static ini adalah input helper. Di sini kita bisa biar tidak menulis kode input itu berkali-kali. Jadi cukup panggil input, kemudian pesan keluar, program akan tampilkan pesan lalu baca input user. Selanjutnya menu utama. Di sini view show to do list ini adalah loop menu tanpa henti sampai user pilih keluar atau X. Jika dia menginput X maka keluar. Pertama selalu tampilkan daftar to do. Kemudian di sini ada system.out, ini adalah cetak pilihan menu kita. Ada 5, hapus 6 lah. Tapi untuk daftar to do itu ada 5. Jika kita input X maka outputnya keluar. Dan var input ini adalah baca pilihan user.
untuk membaca pilihan si user apakah dia pilih satu. Jika dia contohnya kalau si user nanti memilih satu, maka kita menambahkan to do list. Jika nomor 2 maka mengubah to do list, dan selanjutnya. Jika X maka keluar. Kemudian di sini kita menjalankan fungsi sesuai pilihan si user. Jika dia pilih satu, seperti yang saya bilang tadi, dia akan menampilkan tambahkan to do list. Jika dia input 2, mengubah to do list, dan selanjutnya sampai dia menginput X. Maka jika dia input X, maka maka keluar dari looping, program langsung selesai gitu. Selanjutnya, jika dia menginput selain dari yang ini, maka langsung keluar output pilihan tidak dimengerti, seperti itu. Kemudian menampilkan view menambahkan to do list. Di sini ada fungsi view add to do list ini, kita meminta input to do baru dari user. Kemudian if to do equals ini adalah kalau inputnya X maka tindakan dibatalkan, kalau bukan maka akan ditambahkan ke list. Selanjutnya ini menampilkan view menghapus to do list, menampilkan view hapus to do list. Pada fungsi view remove to do list ini adalah meminta nomor to do yang mau dihapus, nomor to do yang mana yang mau dihapus oleh si user. Kemudian if number equals ini, kalau X maka batal, kalau angka maka diubah ke integer lalu dihapus. Kemudian if sukses, ini adalah kalau berhasil hapus maka tampilkan feedbacknya, kalau gagal akan menampilkan pesan error. Kemudian catch ini kalau input bukan angka maka muncul, kalau inputnya bukan integer atau angka maka muncul pesan error juga. Selanjutnya view update to do list. View update to do list. Di sini fungsi view update to do list fungsinya untuk meminta nomor to do yang mau diganti, update, mengubah. Selanjutnya menggunakan if numbers ini, kalau inputnya X maka langsung dibatalkan, tindakannya dibatalkan. Kalau inputnya angka maka ambil nomor dan minta teks baru, maka si user nanti menginput teks yang baru. Kemudian boolean sukses, kemudian boolean sukses, if sukses. Fungsi boolean sukses ini adalah kalau berhasil diubah maka menampilkan OK, kalau gagal maka tampilkan pesan gagal. If sukses ya, jika gagal maka menampilkan pesan gagal. Kemudian else, jika input bukan angka dan bukan X maka gagal mengubah to do list. Kalau inputnya bukan angka dan bukan X maka gagal mengubah to do list atau error. Kemudian menampilkan view mencari to do list. Jadi di sini fungsi view search to do list ini adalah meminta keyword atau kata kunci buat dicari. Dan kalau di input X juga maka tindakan dibatalkan. Artinya semua fitur-fitur menggunakan ini maka sama ya. Selanjutnya kalau X dibatalkan seperti ini, kalau dia X maka tindakan langsung dibatalkan. If keyword tadi kan. Kemudian if keyword equals X maka tindakan dibatalkan. Kalau X tindakan dibatalkan tadi. Kemudian untuk perbaikannya dimulai dari sini, sistem data print hasil pencarian. Di sini loop semua to do, kemudian kalau to do berisi keyword maka ditampilkan. Kemudian if found ini di sini jika kalau datanya tidak ditemukan maka
tampilkan pesan, tidak ada data to do yang ditemukan. Kemudian perbaikan selesai, selanjutnya menampilkan view mengurutkan, sort to do list. Sini view sort to do list ini adalah meminta si user pilih urutan ASC atau DSC, ASC atau DESC. Kemudian if order equals ignore case ini, kalau inputnya valid maka sortingnya berjalan. Kalau dia input X maka batal. Kemudian kalau salah input akan dimunculkan pesan error seperti itu. Jadi kesimpulan dari program ini, kode ini adalah kita nyimpan daftar tulis dalam array model, bisa tambah, hapus, update, cari, kemudian mengurutkan. Jadi semua fitur itu bisa diakses lewat menu interaktif di sini, dan menggunakan konsep yang kita gunakan di sini adalah jailbreak, sorting, searching, seperti itu. Nah, sekarang kita coba ngerun dan memasukkan input sesuai dengan yang ada pada modul. Di sini pertama kita menginput, contohnya kita input ini, kita tidak langsung copy semua satu-satu, kita input 4. Nah, maka akan ditampilkan 4 itu kan mengurutkan, akan ditampilkan mengurutkan tulis. Nah, mengurutkan tulis, masukkan kode ASC atau DSC, kita masukkan DESC, lalu kita masukkan DESC, maka belum ada data tulis yang tersedia seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita input 2, nah 2 itu kan mengubah, maka kita akan menampilkan sesuai, kita cocokkan ke expect outputnya. Jadi kita input 2, maka jika kita input 2 maka outputnya mengubah tulis. Nomor yang diubah kita masukkan selanjutnya 10, nomor 10 yang kita ubah. Nah, to do baru kita masukkan ini 5i JIKG, 5i 5JIKG. Ini terserah sini, tapi biar kita cocok, ini input to do baru ini terserah, tapi karena kita mengikuti modul supaya kita bisa cocokkan dengan expect outputnya nanti. 5JI K besar itu ya, K J enter. Nah, seperti yang ini, nomor X nya kita buat tadi 10, to do baru gagal mengubah to do 10, gagal mengubah to do list 10, belum ada data to do yang tersedia karena belum ada data yang kita masukkan tadi di code-nya. Selanjutnya kita input 5 itu kan menghapus, coba kita buat, kita input 5. Nomor yang dihapus itu coba kita masukkan 1 sesuai modul, kita masukkan 1. Maka seperti ini, kita tadi menginput 5 kan outputnya menghapus, sama nomor yang diberikan itu kita input tadi 1, gagal menghapus to do list karena to do list yang ada pada nomor 1 belum kita masukkan datanya, maka belum ada data to do yang tersedia pada di sini di nomor 1 tadi. Selanjutnya tadi siap 5 kita input 5, kita masukkan nomornya 1, kemudian input 1, kita tes untuk memasukkan X. Jika X tadi kan maka langsung dibatalkan. Nah, 1 to do X, kita input X, maka pesan yang di 1 tadi apa tambah ya. Nah, jika kita input X maka tindakan dibatalkan kan. Nah, tindakan langsung dibatalkan seperti itu. Nah, kalau kita input semua ini sudah saya tes tadi sebelum record, semuanya pas, maka nih
dan nilai yang saya peroleh dari coding ini sudah lumayan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin sekian. Jika kita langsung, bisa juga kita langsung input semua ini. Coba kita coba, kita langsung input bisa, program langsung bisa baca. Nah, bisa ini sampai, coba terakhir kita pilih X. Pilih X pas. Mungkin sekian presentasi saya. Jika ada tutur kata atau perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.